Halo Sobat Ngomin, sebelum nanti kita live reaction, kawan-kawan pasti kemarin banyak yang komplain itu, protes itu. Bang, kenapa nggak ada live reaction? Oke, sabar, nanti, bukan nanti, besok kita live reaction seperti biasa. Inter lawan Genoa, Genoa lawan Inter karena mainnya di kandang Genoa. So, Genoa baru saja mengalahkan Sassuolo 2-1, bahkan mereka sempat tertinggal lebih dulu. Ini suatu hal yang harus diwaspadai karena kita dua kali mendapatkan hasil jelek. Lawan Bolonya kita ketinggalan 2-0 sebelum akhirnya di comeback jadi 2-2. Lawan Sassuolo bahkan lebih parah lagi. Kita 2-0 lagi-lagi tapi di comeback jadi 1-0, di comeback jadi 2-1. Inter harus hati-hati, apalagi Sassuolo, tim satu-satunya tim di Serie A yang berhasil mengalahkan Inter, ternyata kalah lawan Genoa. Walaupun Genoa main tanpa Retegui, sepertinya Inter tetap harus hati-hati karena di sana ada satu rising star yang cukup menarik perhatianku. Nah, sebelumnya kita bahas juga beberapa hal yang bikin Inter nggak boleh lengah lawan Genoa. Yang pertama itu di kandangnya Genoa ini lumayan merepotkan. Mereka itu lawan Napoli mereka bisa imbang 2-2. Kemudian lawan Roma mereka menang 4-1, sedangkan Inter lawan Roma 1-0. Itu pun lumayan kesusahan kita membongkar pertahanan Roma kan. Ini 4-1 dikalahin Roma sama Genoa loh. Kemudian Juventus juga 1-1 lawan Genoa. So Inter nggak boleh lengah, nggak boleh taking for granted ya udahlah pasti menang, nggak usah terlalu serius, nggak usah terlalu heboh, nggak usah terlalu bersusah payah. No, semua tim di Liga Italia itu menjadikan Inter Milan sebagai sasaran. Semua kayak siapa yang bisa ngalahin Inter, mereka akan sangat bangga sekali. Nah, kalau dari prediksi starting 11 kayaknya nggak ada masalah karena di posisi penjaga gawang jelas Yann Sommer. Kemudian di tengah Acerbi sepertinya akan diberi kesempatan karena walaupun dia kelelahan main di Liga Champions tapi kan ini sudah hampir seminggu ada jeda. So Acerbi pasti main. Di kiri Bastoni tentu saja. Kalau Bastoni segar, fit, tidak ada cedera, tidak ada kelelahan, Bastoni pasti main. Nah, yang jadi masalah adalah di center back kanan. Di satu sisi Pavard sudah fit, sudah 100% kondisinya. Kemarin juga sudah bermain lawan Lecce, hampir ngegol juga. Pavard malah disalip sama si Bisek. Malah Bisek yang duluan ngegol. Nah, dia juga yang menjadi sumber masalah. Karena Bisek sudah 3 pertandingan diberi kesempatan bermain bagus, bahkan duluan pecah telur dibandingkan Pavard. So, secara bertahan si Bisek ini sangat kuat. Ada bonusnya, dia bisa mencetak gol. Bahkan beberapa kali dia sudah hampir kasih assist loh. Bahkan kemarin lawan Lecce itu dia ada 3 shot on target. Yang kena mistar itu gak dihitung shot on target. Ada 3 tembakan lah. Apakah Pavard akan bermain? Kalau aku harus memilih ya jelas Pavard. Maksudnya Pavard itu sudah berapa kali main dia bagus kan. Sedangkan Bisek 3 kali. So dari segi mana yang sudah terjamin, terbukti dan teruji, tentu saja jelas Pavard lebih di atas. Tapi kalaupun misalnya Inzaghi memilih untuk memainkan Bisek, rasanya sangat bisa dipahami. Kan Pavard bisa didorong jadi wingback kanan. Karena begini, Darmian dia sebagai center back kanan dia sangat bagus, bukan sekedar bagus loh. Tapi begitu dia dinaikkan jadi wingback, Aku lumayan suka sama Darmian, tapi sebagai wingback kontribusi dia di serangan itu minim banget. Kalau secara bertahan ini oke banget. Aku malah heran, harusnya mungkin dari dulu Darmian tuh harusnya jadi center back aja, jangan jadi fullback. Ya enggak? Karena presence dia tuh kerasa sekali ketika bertahan, tapi ketika menyerang dia sering telat lah menyerbu ruang. Makanya ini yang bikin kalau kita berbicara menyerang, kayaknya masih bagusan si Dumfries. Masih satu level lah di atas Darmian si Dumfries. Itu menurutku loh ya. Nah, itu yang agak jadi polemik mungkin di center back kanan.
Kemudian di tengah jelas Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, walaupun Fratesi sudah segar, sudah sembuh dari demam. Kayaknya ya tetap 3 gelandang terbaik kita bermain. Di kiri ya Di Marco masih cedera. So mau nggak mau ya Augusto. Tapi aku sekali lagi setiap Augusto bermain di kiri aku nggak pernah khawatir karena dia bagus. Dibandingkan Di Marco level dia tuh tidak jauh lah. Kemudian di depan, Lautaro Martinez masih cedera. Thuram pasti main kan. Arnautovic kemungkinan bermain karena Alexis Sanchez dia sudah sembuh. Tapi sepertinya Inzaghi lebih akan memilih Arnautovic. Walaupun sebenarnya antara Arnautovic dan Alexis Sanchez, kalau kawan-kawan ingat pertandingan lawan Lecce, aku akhirnya sudah dapat nonton extended highlight-nya. Ternyata bener, maksudnya ada kawan-kawan yang bilang wah malah Thuram yang lebih menghilang. Nah aku bisa ngeliat Thuram itu beda banget dibandingkan ketika dia bermain duet sama si Lautaro. Mungkin kalau dia main dengan Lautaro, Thuram itu kan ya memang secara teori dia ganti-gantian turun jemput bola, tapi pada prakteknya kan lebih sering Thuram yang digantung di depan, dikasih bola panjang, dikasih through pass. Sedangkan sama Arnautovic ini enggak kayak Zeko dia yang bisa turun jemput bola kemudian membagi bola. Arnautovic itu adalah tipikal target man yang di depan, digantung di depan, diumpan panjang atau kasih bola lambung, kemudian dia akan memantulkan. Sehingga mau nggak mau Thuram itu harus lebih sering turun ke bawah atau lebih sering bermain melebar ke arah sayap. Nah tampaknya Thuram yang aslinya winger ini sudah mulai lupa gimana main dari sayap atau gimana menyerang dari flank itu dari sektor sayap. Itu aja sih. Kalau dipadankan dengan Alexis Sanchez nggak masalah karena Alexis Sanchez juga karakternya dia sering turun ke bawah untuk jemput bola. Kalau aku pribadi harus milih antara Alexis Sanchez dan Arnautovic, aku sih kayaknya milih Alexis karena dia udah bisa main. Itu kalau aku. Nah, tadi ada satu pemain di Genoa yang menurutku cukup harus diwaspadai yaitu Gudmundsson. Kawan-kawan kalau di grup ini sudah sering dibahas. Gudmundsson ini kontrol bolanya sangat baik, dia punya shooting yang cukup baik, dribblenya juga oke, dia bisa kasih passing juga sangat bagus. Bahkan ada kabar bahwa Inter juga tertarik untuk si Gudmundsson ini. Kita lihat saja, semoga nanti bisa dikantongin sama Mbah Acerbi kan. Kalau kita lihat dari head to head ya, Genoa lawan Inter ya, 5 pertemuan terakhir itu Inter 4 kali menang. Dan menangnya ini gede-gede, 4-0, ini aku liatin, 4-0, 3-0, 2-0, kemudian 3-0 lagi. Tapi justru pertemuan terakhir di musim lalu kita seri 0-0 lawan Genoa. Dan itu terjadi di kandang Genoa. Ya ini yang aku bilang kayaknya Genoa ini lumayan jago kandang. Tapi sebaliknya Inter jago tandang. Inter belum pernah kalah main di tandang. Hanya 1 kali seri lawan Juventus saja. Selebihnya Inter sapu habis permainan tandang. So apakah jago kandang bisa meredam jago tandang? Gimana ya, masalahnya aku udah dilarang oleh Ngomintar untuk prediksi, nggak boleh sama sekali prediksi. So yang bisa aku katakan adalah kalau lihat di hitung-hitungan di atas kertas ya jelas Inter ada lebih diunggulkan ya. Bahkan di sini juga di prediksinya di bola.net itu 2-0 untuk kemenangan Inter Milan. Ingat sekali lagi ini yang memprediksi bola.net bukan aku. Jadi kalau kenapa-kenapa jangan aku yang disalahkan nanti. Kalau dari 5 pertandingan terakhir Genoa itu hanya 1 kali menang. Di sini kelihatan di Serie A Genoa. Nah ini dia Genoa. Genoa itu menang 1 kali, kemudian seri, kemudian kalah, kemudian seri, kemudian kalah. Sedangkan Inter hanya 1 kali gagal meraih poin penuh ini waktu lawan Juventus. Jadi selebihnya itu 4 kali dibabat habis, menang 4 kali. Tapi kalau kita lihat di semua kompetisi itu Inter kan seri lawan Sociedad, berarti 1 kali seri, kemudian kalah lawan Bologna. Berarti dari 5 pertandingan terakhir itu Inter menang cuma 3 kali,
seri 1 kali, dan jadi jari tengah jadi kalah 1 kali lawan Bolonya di Coppa Italia. Nah, berikutnya adalah statistik menarik dari kedua tim. Yang pertama, Genoa kalah 7 kali dan tanpa kemenangan dalam 8 laga terakhir lawan Inter di Serie A. Tadi aku udah sebut tapi cuma 5 laga terakhir aja, yaitu seri 1 kali doang di pertemuan terakhir. Kemudian Genoa cuma menang 3 kali dalam 11 laga terakhir di Serie A. Menang 3 kali, seri 3 kali, dan kalah 5 kali. Kemudian ini yang menguntungkan Genoa nih. Genoa tidak terkalahkan dalam 4 laga kandang terakhir di Serie A. Menang 2 kali, seri 2 kali, dan kalah 0 kali. Nggak pernah kalah di kandang 4 laga terakhir. Ini jago kandang banget ini. Dan Genoa selalu mencetak 1 gol dalam 4 laga kandang terakhir di Serie A. 1-0 lawan Salernitana, kemudian 1-0 lawan Verona, kemudian 1-1 lawan Empoli, dan 1-1 lawan Juventus. So, basically kalau Inter bisa mencetak lebih dari 1 gol, kemungkinan besar Inter menang, karena mereka mentok cuma bisa nyetak 1 gol aja. Itu dari statistik. Kemudian kalau statistik Inter 11 laga terakhir tidak terkalahkan di Serie A. Menang 9 kali, seri 2 kali, kalah 0. Yang kalah itu cuma lawan Sassuolo aja. Selalu menang tanpa kebobolan dalam 4 laga terakhir di Serie A. Clean sheet. Kemudian selalu mencetak minimal 2 gol dalam 4 laga terakhir di Serie A. Nah, ini yang aku bilang tadi, kalau Inter bisa nyetak 2 gol, ya kita bisa bilang aman lah, Inter menang lah. Kemungkinan gitu. Dan Inter sama sekali belum terkalahkan dalam laga tandang di Serie A musim ini. Cuma 1 kali seri aja lawan Juve. Selebihnya Inter menang. Kemudian yang Inter selalu menang tanpa kebobolan dalam 2 laga tandang terakhir di Serie A. 3-0 lawan Napoli dan 2-0 lawan Lazio. Lagi-lagi jago tandang Pak Inter, Pak. Bahkan tidak kebobolan. Dan dalam 8 laga terakhir lawan Genoa, Inter tidak pernah kebobolan. So, berbekal statistik ini kita bolehlah percaya diri. Sombong tidak boleh, tapi percaya diri itu penting, karena percaya diri itu misalnya mau dribble bola itu perlu kepercayaan diri. Kalau orangnya nggak pede, ya takut dia di passing aja bolanya. Kayak gitu. So, confidence is important, asal jangan berlebihan, asal jangan lebay. Nanti ini akan disiarkan jam berapa? 3.45 kalau nggak salah. Coba aku pastikan lagi. Ya, untuk kawan-kawan yang di WIB, di Jawa, di Sumatera, Jakarta itu 2.45. Kalau yang Wita kayak aku di Bali ya udah jam 3.45. Sampai jumpa besok dini hari, kita nonton. Siapkan kopi, siapkan 2 gadget, satu untuk nonton pertandingan, satu untuk ngedengerin aku ngebacot sambil kita ngobrol-ngobrol di kolom komentar. Oke? Ciao guys, itu dulu untuk preview pertandingan. Sampai jumpa besok pagi. Terima kasih.